Jadi, kami baru saja menginisiasi coverage untuk sektor healthcare dengan rating overweight, yang mana kami percaya sektor ini akan didorong oleh prospek pertumbuhan yang menarik, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ini tesisnya. Secara makro backdrop, Indonesia ini didukung oleh fondasi pertumbuhan yang cukup baik dan stabil ya, dengan pertumbuhan ekonomi perkiraannya masih di level kurang lebih 5% per tahun. Kemudian pertumbuhan ini kami yakin akan menstimulus pertumbuhan di berbagai aspek dalam perekonomian ya, termasuk pertumbuhan di sektor kesehatan. Kemudian sektor kesehatan ini juga diuntungkan dengan bertumbuhnya middle income class di Indonesia. Nah, selain itu, pertumbuhan grup usia produktif di Indonesia ini juga terus bertumbuh. Bisa kita lihat di chart ini ya, usia produktif yang dimulai dari usia 15 tahun sampai 64 tahun itu size-nya terus bertumbuh jika dibandingkan antara yang 2018 dengan 2021 ya. Dan kondisi bonus demografi ini diperkirakan akan mencapai puncaknya hingga tahun 2045, sehingga kenaikan populasi dari usia yang lebih dewasa ini juga akan mendorong kebutuhan akan jasa di bidang kesehatan yang lebih advance nih ke depannya, sehingga membuka opportunity yang lebih jauh di sektor kesehatan. Nah, kemudian infrastruktur kesehatan di Indonesia itu juga masih jauh tertinggal ya jika kita bandingkan dengan Korea Selatan, salah satu negara dengan sistem kesehatan terbaik di Indonesia. Ini rasio jumlah hospital bed dan dokter per 1.000 populasi di Indonesia. Ini punya Korea Selatan, ini punya Indonesia. Itu masing-masing masih 10%. Jadi rasio hospital bed terhadap 1.000 populasi Indonesia itu masih 10% jika dibandingkan angkanya Korea Selatan. Kemudian rasio dokter per 1.000 populasi di Indonesia itu juga masih 17% jika dibandingkan dengan Korea Selatan. Oleh karena itu, gap yang ada ini kami kira akan membuka peluang pertumbuhan yang lebih jauh nih ke depannya di sektor healthcare. Nah, kemudian sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia ini juga terus mengalami perbaikan ya. Setelah 9 tahun dari dibentuknya sistem jaminan kesehatan ini, eh, per 2021 itu partisipasi masyarakat Indonesia di sistem JKN ini sudah mencapai 91%. Artinya sudah hampir seluruh masyarakat Indonesia itu terdaftar BPJS ya. Kemudian kalau kita lihat di dana jaminan kesehatan yang dimiliki oleh BPJS itu defisitnya dari tahun ke tahun juga sudah membaik. Maka kami harapkan ke depannya ini juga akan turut mengimprove ketepatan waktu pembayaran dari BPJS kepada rumah sakit yang memberikan pelayanan BPJS ke depannya ya. Gitu. Nah, kemudian baru-baru ini juga legislator itu sedang mengemukakan rancangan undang-undang di sektor kesehatan, yang mana ini akan menjadi Omnibus Law ketiga di Indonesia setelah sebelumnya ya di beberapa tahun belakangan itu diselesaikan Omnibus Law di Cipta Kerja dan di sektor keuangan. Nah, oleh karena itu UU ini nanti akan mengamandemen secara otomatis peraturan-peraturan yang overlapping gitu. Nah, kemudian beberapa poin utama dari RUU ini yang kita tangkap diantaranya yaitu yang pertama itu adalah menjamin ketersediaan obat-obatan, vaksin, kemudian peralatan diagnosa yang mengutamakan produksi dalam negeri ya. Kemudian poin selanjutnya itu seperti menurunkan kekurangan suplai dokter di Indonesia. Kemudian poin selanjutnya itu adalah transformasi sistem keuangan di sektor kesehatan. Dan poin yang terakhir yang juga tidak kalah penting itu adalah membangun platform teknologi digital untuk memungkinkan dokumentasi elektronik atas data kesehatan pasien, yang mana nantinya ini data kesehatan pasien ini nantinya akan diintegrasikan dengan seluruh health data centers di Indonesia. Nah, jadi secara umum RUU ini apabila berhasil dijalankan tentunya ini nanti akan membawa dampak positif yang besar untuk sektor kesehatan ya, baik untuk private sektor maupun masyarakat umum. Dan kami kira ini akan menjadi game changer di sektor ini. Nah, namun yang juga tidak kalah krusial ke depannya adalah aturan-aturan pelaksananya nantinya setelah si RUU ini sudah disahkan gitu. Nah, namun sampai saat ini RUU ini masih belum disahkan ya, jadi masih dalam tahap diskusi dan targetnya itu akan disahkan pada Juni 2023. Jadi
untuk saat ini kami kira masih terlalu dini ya untuk mengakses dampak positifnya terhadap sektor ini dalam jangka pendek gitu. Tapi secara umum harusnya ini akan positif kalau benar-benar berhasil dijalankan ke depannya. Itu. Kemudian belakangan ini kami juga melihat beberapa tahun belakangan kami melihat ramainya ekspansi maupun capital injection di sektor healthcare ya. Jadi ekspansinya ini bisa dalam bentuk pembangunan rumah sakit baru maupun eh, akuisisi atas existing hospitals gitu. Nah, kami kami kira ramainya aktivitas ekspansi dan M&A ini mengindikasikan ketertarikan banyak corporate group terhadap sektor healthcare ini. Jadi mungkin mereka melihat bahwa sektor healthcare ini memiliki prospek jangka panjang yang sangat menarik gitu. Jadi overall itu kami initiate overweight di sektor healthcare dengan dua saham pilihannya itu Mika dan Hill ya. Kami percaya dengan prospek pertumbuhan jangka panjang dari sektor kesehatan ini didukung oleh makro makro backdrop yang suportif dan juga upaya-upaya yang terus berjalan di sektor ini. Kami memiliki preferensi yang seimbang ya untuk kedua saham ini, Mika dan Hill. Yang pertama, Hill itu menarik karena prospek pertumbuhan yang sangat menarik ya, jangka pendek maupun jangka panjang. Apalagi dia kena low base effect di tahun 2022 ya, sehingga kami memproyeksikan pertumbuhan laba bersih di 2023 ini sekitar 80% year on year gitu. Kemudian Hill ini juga adalah salah satu beneficiary ya dari pertumbuhan sistem JKN di Indonesia karena Hill ini kan salah satu early adopter nih. Sementara itu untuk Mika ini kami juga suka karena Mika memiliki profitability margin yang lebih superior dan juga dia itu dalam posisi net cash nih sehingga struktur balance sheet-nya ini bisa dibilang sangat sehat. Kemudian proyeksi pertumbuhan laba bersih Mika itu juga double digit namun mungkin lebih moderat kalau dibandingkan dengan Hill. Namun kalau kita lihat trajektorinya secara jangka panjang Mika mungkin lebih stabil. Jadi sekian dari kami. Terima kasih.